Malaikat punya jisim nur, al-jism an-nuri. Karena dia punya jisimnya belum sampai ke tataran ruh, dia nggak bisa masuk ke arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kok orang masih ngomong Nabi Muhammad berguru sama Jibril? Jibril gak sanggup ke atas ke tempat yang Nabi Muhammad bisa melewatinya. Kira-kira yang guru siapa? Yang tinggi makomnya siapa? Jibril atau Nabi Muhammad SAW? Kira-kira yang guru siapa? Jibril atau Nabi Muhammad? Tuh. Nanti batal sanad kalian semua ya. Abul Hasan Syazili, beliau melihat Nabi Musa mendengarkan taklim Imam Ghazali. Tuh, Nabi Musa dengerin taklim Imam. Apa kata Nabi Musa? Emang ada ya umat Musa cerdas Imam Ghazali? Nabi Musa heran. Kok ada orang yang umurnya pendek, ilmunya panjang? Lebih panjang dari kaum Bani Israel. Jadi seandainya Imam Ghazali debat sama Nabi Musa, itu mungkin podo. Bisa jadi, ya. Nikmat itu ketika dimakan, kalian lihat nikmatnya atau melihat yang memberi nikmat? Ini contoh kita praktek minum ya. Bismillah. Di saat minum, ingatnya air yang menyegarkan atau Allah yang menurunkan rasa segar? Gaya bener. Ya habibi adat ruhi ba'id inta nusib. Di zaman ini kita revisi lagi. Ada kecerdasan fuad, lub, sir, dan ruh. Banyak tuh kecerdasan itu banyak. Dan Rasulullah itu kecerdasannya, nih perhatiin, kolbu, akal dulu ya, akal paling luar, kolbu masuk dalam, ke dalam lagi fuad, ke dalam lagi lub, dalam lagi sir, dalam lagi ruh. Nabi itu di ruh kecerdasannya. Ruh itulah tempat komunikasi langsung dengan Allah. Kul innama ana basyarum, ya. Seperti apa? Ya. Katakanlah aku bashar seperti kamu. Mislakum. Seperti kamu persis enggak mah. Tapi bedanya yuha ilayya. Diwahyukan kepada aku ruh. Ini yang beda. Di roh itu tidak ada syahwat. Malaikatnya enggak bisa tembus. Nabi waktu mau naik ke aras, Jibril ikut enggak? Gak bisa, karena Jibril cuma alam malakut jabarut, gak bisa sampai ke atasnya lagi. Itu sudah ruh. Jadi Jibril itu malaikat, dia punya tubuh malaikat, jism malakuti, jism alam malakut. Kalau kita jism alam malak, ya benar punya jism kan nih? Jin punya jism, jismun latif. Malaikat punya jisim nur, al-jism an-nuri. Karena dia punya jisimnya belum sampai ke tataran ruh, dia nggak bisa masuk ke arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kok orang masih ngomong Nabi Muhammad berguru sama Jibril? Jibril nggak sanggup ke atas ke tempat yang Nabi Muhammad bisa melewatinya. Kira-kira yang guru siapa? Yang tinggi makomnya siapa? Jibril atau Nabi Muhammad SAW? Kira-kira yang guru siapa? Jibril atau Nabi Muhammad? Tuh. Nanti batal sanad kalian semua ya. Dari Nabi Muhammad, dari Jibril, dari Allah, kan gitu sanad Quran ya. Sanad Thariqat yang saya terima gitu juga. Ternyata kita belajar ma'rifatullah enggak begitu. Dalam ilmu ma'rifatullah, wa innaka latulaqqal Qur'an min ladun hakimin alim. Kamu hai Muhammad mendownload Al-Qur'an. Canggih kan?
ladun, mendownload Al-Quran langsung dari sisi Allah Ta'ala. Nggak ada perantara Jibril. Nggak ada perantara Jibril. Jibril itu cuma formalitas ayat hukum. Ini yang harus direvisi dalam ulumul Quran, dalam ilmu sanad. Boleh kita revisi. Kan ilmu itu nggak ada di zaman Rasulullah. Orang belakangan aja yang tulis-tulis an. Ya. Kalau di hadis qudsi coba lihat. Pasti Nabi ngomong. Ya. Kalau hadis. Yarwi Rasulullah SAW an rabbihi. Nggak ada an Jibril an rabbihi. Nggak ada. Coba cari. Kecuali hadis musalsal satu. Tapi hadisnya dhaif. Musalsal bil Fatihah satu nafas. Ada yang dapat? Ya. Saya ketemu murid Syekh Yasin Al-Fadani, diajarkan oleh beliau musalsal Fatihah satu nafas tanpa mengurangi makharijul huruf. Bahkan saya dapat musalsal 7 Fatihah satu nafas. Gimana? Napas kalian melayang duluan ya. Fatihah belum selesai udah masuk alam barzakh. Asik tuh ya. Bangun-bangun dicolek malaikat, kita bilang, tunggu malaikat, Fatihah belum selesai. Malaikat nggak jadi nanya. Ya, kenapa? Oh ini ahlul Fatihah. Taib. Coba diulang. Akal naik lagi, kolbu naik lagi, fuad naik lagi, lub naik lagi, sir naik lagi, ruh tambahin di bawah nafs. Di bawah akal tuh nafs, jiwa. Jadi berapa semua? 7. Ya, ada 7 yang mesti dilewatin. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang sampai ke ruh itu cuma Nabi, malaikat nggak nyampe, Nabi Isa nggak nyampe, Nabi Musa nggak nyampe semua. Yang wusul seperti itu cuma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita beruntung jadi umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam mimpi Abul Hasan Syazili, beliau melihat Nabi Musa mendengarkan taklim Imam Ghazali. Tuh, Nabi Musa dengerin taklim Imam. Apa kata Nabi Musa? Emang ada ya umat Musa cerdas Imam Ghazali? Nabi Musa heran. Kok ada orang yang umurnya pendek, ilmunya panjang? Lebih panjang dari kaum Bani Israel. Jadi seandainya Imam Ghazali debat sama Nabi Musa, itu mungkin podo. Bisa jadi, ya. An mulahazatil wasaiti wal asbab ila musabbibil asbab, yang menggerakkan mata orang yang punya kolbu dan albab, lub, dari memandang asbab dan wasitah. Apa arti wasitah? Perantara. Dunia, ilmu, makan, minum, itu perantara. Makan itu mau dapat apa? Mau dapat kenyang. Kenyang itu nikmat bukan? Nikmat itu ketika dimakan, kalian lihat nikmatnya atau melihat yang memberi nikmat? Ini contoh kita praktek minum ya. Bismillah. Di saat minum, ingatnya air yang menyegarkan atau Allah yang menurunkan rasa segar? Gaya bener. Kalau ada masa pacaklik bertahun-tahun, nanti orang berebut satu gelas. Orang-orang yang sudah biasa tirakat, udah biasa bertorikoh. Tirakat itu kan meninggalkan taroka, meninggalkan apa yang dibutuhkan oleh nafs, supaya kolbunya kebuka. Yang menyegarkan bukan air, tapi munazzilul ma' minas sama, Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Seandainya air nggak ada, rasa segar masih bisa datang nggak? Masih. Ashabul Kahfi berapa tahun? 309 tahun. Makan minum nggak? Enggak. Hidup Uzair berapa tahun? 100 sana. 100 tahun.
Karena mereka tahu siapa yang memberi kesegaran dan kekenyangan. Kalau orang faham begini, berebut nggak dia dengan air? Enggak. Inilah makna lafaznya. Sarrafa a'yuna dzawil qulubi wal albab. Allah gerakkan, Allah pindahkan, Allah naikkan orang yang punya kolbu, yang punya lub, dari memandang media alat kepada memandang tujuan. Maka makom syukur itu ada dua, syukurun ni'am, syukurul mun'im. Syukur nikmat sama syukur kepada yang maha memberi nikmat. Yang paling tinggi syukur kepada yang memberi. Itulah syukurul aulia, syukurnya para wali. Kalau orang awam, dia syukurnya nikmat. Makanya khotib-khotib berkhutbah, la in syakartum la azidannakum. Itu tukang ojek aja ngapal itu ayatnya. Dari kecil itu yang diulang-ulang. Emang gak ada bahan. Sebanyak ini ayat, sebanyak ini kitab, gak ada bahan lagi. Cari ayat lain ke ayat syukur yang lain. Dan salah terjemah lagi. Jika kalian hendak ditambah nikmatnya, maka bersyukurlah. Itu kan kebalik. Ayatnya gak ngomong begitu. Coba ayatnya. Lain, kalau kamu syukur, niscaya aku tambah. Jangan dibalik. Wah ini kan fahwul khitab. Lah ya salam, itu akal-akalan ente aja ya. Bersyukurlah supaya ditambah. Itu namanya syukurun ni'am. Orang ini gak usul-usul ke Allah. Gak akan pernah mengenal Allah. Karena nanti jika nikmatnya diperebutkan, dia bertengkar untuk merebutkan nikmat itu meskipun dia ustadz kiai santri. Karena dulu khutbahnya begitu. Jika hendak ditambahkan nikmat, maka bersyukurlah. Enggak begitu. Walain syakartum, itu yang awal. Jika engkau bersyukur kepada Sang Maha Pemberi nikmat, maka dia mengatakan la azidannakum, aku yang akan menambah. Apa yang ditambah? Jika orang-orang yang melihat nikmat yang bertambah. Tapi kalau ahli ma'rifat bertambah kedekatan kepada Allah Sang Maha Pemberi. Ya